Selamat datang di tutorial pembuatan website booking atau sistem appointment. Jadi kita akan praktek langsung dengan studi kasus pembuatan website untuk klinik dan dokter gigi seperti ini ya. Jadi websitenya saya namain dental gitu ya. Nah, eh, website ini atau sistem booking ini cocok untuk usaha yang bergerak di bidang jasa seperti konsultan, psikolog, atau apapun yang bersifat jasa. Nah, teman-teman nanti akan membuat sebuah halaman home seperti ini ya, dengan berbagai elemen tentunya. Nanti akan saya ajarkan step by step, dan kemudian ada menu about us juga di sini. Serta teman-teman juga bisa menambahkan menu apapun yang teman-teman inginkan. Tapi inti dari kelas ini adalah kita akan membuat sistem booking seperti ini. Nah, saya contohkan langsung ya. Misalnya di sini saya akan membuat janji temu dengan dokter gigi di klinik ini misalnya gitu. Pertama kita akan pilih dulu lokasi kliniknya ya, bisa berapa cabang ya. Nah, kemudian servisnya. Jadi produknya apa? Misalnya pemutihan gigi atau pembersihan karang gigi atau pasang behel dan lain-lain misalnya gitu ya. Nah, oke. Kita pilih salah satu, kemudian kita janji dengan dokter siapa ya. Opsinya nanti disediakan. Nah, kita akan setup seperti ini, kemudian jam berapa saya akan datang gitu ya. Nah, misalnya ini. Lalu emailnya kita isi seperti ini ya. Dan oke, ada nama, ada nomor telepon, dan ada deskripsinya. Lalu ketika selesai, ini kita klik agree dan kita submit. Nah, nanti akan muncul warning done seperti ini. Maka kalau kita cek di email kita ya, yang tadi kita input sebagai customer, nanti akan masuk ke sini emailnya. Oke. Nah, seperti ini masuk ya. Kemudian ketika kita klik, nah nanti muncul seperti ini. Oke. Dimana ada data, semacam data order lah kurang lebih seperti itu. Lalu kita bisa cek di bagian adminnya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Ini di data admin ya. Nah, maka ada data yang masuk seperti ini. Lalu kita bisa cek nanti dalam bentuk Excel atau tampilan di websitenya langsung juga bisa. Nah, seperti itu. Dan ketika kita klik confirm, maka statusnya akan berubah menjadi confirm bahwa kita akan datang. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman website yang akan kita buat di tutorial kali ini. Semoga teman-teman bisa mempelajari dan tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Sebelum kita mulai praktek membuat website appointment atau website booking, ada baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu apa saja yang diperlukan untuk bisa membuat website booking. Namun sebelum itu saya akan jelaskan dulu langkah-langkah untuk bisa membuat website appointment sampai dengan selesai ya. Jadi ini website yang akan kita buat dari nol sampai jadi nanti, dan bagaimana sih langkah-langkahnya supaya bisa menjadi website seperti ini. Kemudian sistem bookingnya juga terbuat seperti ini. Oke, jadi langkah pertama, teman-teman harus mendapatkan atau memiliki domain dan hostingnya terlebih dahulu, di mana domain dan hosting ini akan kita gunakan sebagai tempat menyimpan dan mengakses website yang kita buat. Nah, untuk teman-teman yang pemula dan belum tahu cara mendapatkan domain dan hosting atau membeli domain dan hosting, nah teman-teman bisa cek di channelnya Digital Go ya. Silakan search di YouTube dan ketikkan dengan keyword Digital Go. Nanti pilih yang ini ya, yang logo seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik ke menu video atau di playlist juga ada ya, di playlist. Nah, di sini sudah saya buatkan tutorial lengkap untuk fundamental website ya. Jadi apa itu domain dan hosting dan bagaimana cara mendapatkan domain dan hosting. Silakan teman-teman pelajari videonya ya. Setelah teman-teman memahami apa itu domain dan hosting, silakan teman-teman lanjut untuk menginstal WordPress di domain dan hosting yang teman-teman dapatkan atau teman-teman beli. Nah, untuk menginstal WordPress ini opsinya ada banyak. Beberapa di antara teman-teman yang sudah join ada yang belum ada budget lah ibaratnya gitu untuk bisa membeli domain dan hosting. Jangan khawatir,
teman-teman bisa tetap praktek karena untuk menginstal WordPress itu banyak opsi. Paling tidak di sini saya sediakan 3 opsi ya. Ada install WordPress di domain dan hosting berbayar, kemudian ada install WordPress di lokal komputer ya, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya. Ada juga yang install WordPress di domain dan hosting yang gratisan. Nanti teman-teman bisa pelajarin bagaimana caranya dan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa menginstal WordPress. Jadi teman-teman tinggal pelajarin saja. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita selesai, ini saya coret ya, supaya kita anggap ini sudah selesai begitu ya. Oke, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu menginstal plugin-plugin yang diperlukan. Kemudian setelah kita install plugin-plugin yang diperlukan, baik itu untuk mengedit halaman page-nya atau untuk membuat sistem appointment-nya, kita akan meng-setup appointment sistemnya ya. Jadi supaya bisa muncul seperti ini tuh bagaimana sih setupnya. Nah, itu yang kita akan pelajarin. Kemudian setelah itu selesai, kita akan mengenerate page dan halaman utama. Ini yang disebut dengan halaman utama ya. Dan isi menu ini yang disebut dengan page. Bagaimana sih membuat page ini dan bagaimana cara men-setup sebuah page menjadi sebuah halaman utama. Seperti itu. Kemudian kita akan mengedit isinya atau homepage-nya. Jadi untuk bisa membuat seperti ini kita akan edit-edit ya. Dan kemudian kita edit juga isi menu about. Lalu setelah itu kita akan membuat halaman booking. Jadi halaman booking atau menu booking ini tidak serta-merta tercipta ya setelah kita setup dan kita harus buat terlebih dahulu. Nanti akan saya ajarkan detailnya. Kemudian kita akan men-setup menu dan navigasi. Menu dan navigasi itu yang ini teman-teman. Jadi untuk memunculkan ini tuh ada caranya. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita setup email. Nah, kenapa ini diperlukan? Jadi ketika kita input data booking, tadi kan masuk ya data email seperti ini. Nah, ini harus di setup dulu teman-teman. Jadi mulai dari buat emailnya dulu, dan emailnya pun email custom nih. Email custom ya. Kemudian bagaimana cara membuat formatnya seperti ini. Nah, itu yang akan kita atur nanti. Kemudian setelah itu kita akan tes sistem. Jadi keseluruhan langkah 1 sampai 9 ini sudah clear atau belum gitu ya. Baru kita langkah terakhir adalah mempercantik halaman websitenya, yaitu kita akan mengcustomize website kita mulai dari logo, footer dan lain-lain. Ini sesuai dengan kebutuhan yang akan kita perlukan. Jadi ini yang harus teman-teman pahami ya. Langkah-langkah ini harus teman-teman ikuti step by step agar teman-teman bisa menyelesaikan tutorial kali ini. Oke, kita akan lanjut ke video berikutnya. Di video ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal plugin ya. Plugin itu adalah tools tambahan di luar WordPress ya, yang kompatibel dengan WordPress tentunya untuk membantu atau menambahkan fungsi-fungsi yang belum ada di fitur dasar WordPress. Nah, untuk menginstalnya kita bisa klik ke bagian ini ya. Setelah login tentunya ya, teman-teman silahkan login dulu ke dashboardnya masing-masing. Kalau ada yang belum tahu caranya, bisa cek di YouTube, kemudian pilih atau search dengan keyword Digital Go. Nah, di bagian playlist, teman-teman silahkan cari di sini ya, bagaimana cara menginstal WordPress, bagaimana cara login ke dashboardnya, kemudian penjelasan menu dashboardnya. Oke ya, saya tidak akan jelaskan lagi. Nah, kita akan langsung menginstal pluginnya. Kita bisa ke menu plugin, kemudian add new di sini. Lalu kita ketikkan Elementor ya. Fungsinya plugin Elementor ini adalah sebagai page editor. Jadi nanti halaman-halaman website yang kita buat itu kita bisa edit dengan cara drag and drop saja. Oke, kita install yang ini. Kemudian Essential Add-ons ya. Ini adalah tambahan dari Elementor Website Builder. Jadi ini versi free-nya. Karena kalau yang Elementor versi Pro-nya itu fiturnya tidak perlu memerlukan ini lagi. Seperti itu. Kemudian kita bisa install lagi yang ini, starter template ya. Jadi ada 3 nih. Oke ya, starter template. Kemudian terakhir kita install easy appointment. Oke.
Nah, kita install yang ini ya teman-teman ya, yang easy appointment yang ini. Oke, kita install. Kalau sudah, kita bisa ke menu ini ya, ke menu plugin, install plugin. Nah, ini adalah tempat di mana plugin-plugin yang sudah kita install. Jadi ada dua status teman-teman. Ada beberapa status di mana tulisan ini menunjukkan statusnya. Misalnya gini, saya mau aktifkan yang tadi kita install ya. Nah, caranya kita pilih dulu, lalu kita klik activate, lalu klik apply. Nah, plugin-plugin yang aktif nanti tulisannya bold seperti ini teman-teman. Kalau yang tidak aktif tulisannya tidak bold seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk plugin-plugin ini kita sepertinya sudah cukup untuk installnya. Jadi ada 4 plugin yang harus teman-teman install sebelum kita mulai praktek pembuatan sistem bookingnya. Kita akan lanjut di video berikutnya ya. Selanjutnya kita akan men-setup service atau jasa yang kita tawarkan di website kita. Nah, caranya kita bisa ke menu easy appointment-nya, kemudian kita klik di bagian lokasi terlebih dahulu ya. Sebelum kita membuat jasanya, kita tentukan dulu cabangnya ya. Oke, ini bisa kita close ya yang ini. Kemudian kita add location. Misalnya di sini klinik 1. Alamatnya di perumahan misalnya gitu ya. Lokasi di Tangerang. Ini kita klik save. Nanti terbentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah cabang usahanya atau lokasi usahanya. Kemudian yang kedua klinik 2. Ini di Bandung misalnya gitu. Oke, kita klik save. Nah, nanti misalnya teman-teman punya lebih dari 2 atau 3 cabang ya tinggal ditambahkan saja ya lokasi-lokasinya. Jadi ini adalah cara menambahkan lokasi. Oke. Nah, nanti munculnya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini jadi nanti pilihannya seperti ini yang barusan kita setup. Oke, kita akan lanjutkan untuk men-setup servisnya. Langkah selanjutnya setelah kita membuat lokasi ya, lokasi usaha, maka kita harus menambahkan servis atau layanan yang kita berikan di usaha tersebut. Caranya teman-teman silahkan klik yang nomor 2 ini di bagian servis. Jadi diklik easy appointment-nya dulu, lalu diklik servis. Kemudian tambahkan servis yang ini ya, add service. Oke, namanya kita bisa isi sesuai dengan jasa yang kita tawarkan. Oke, ini saya lihat dulu di sini. Oke, di sini misalnya saya mau tambahkan ini. Kosmetik dentistry. Oke. Ini namanya, durasi pengerjaannya atau lama servisnya sekitar 30 menit. Kemudian block before-nya, jadi mereka tidak bisa input jam sebelum berapa menit misalnya gitu ya. Nah, ini saya biarkan 0. Kemudian afternya juga saya biarkan 0. Daily limitnya ini berapa banyak yang mau diterima dalam satu hari. Misalnya 5 gitu ya. Harganya 2 juta misalnya gitu. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik save ya. Nah, nanti terbentuk seperti ini teman-teman. Nah, bisa diedit seperti ini ataupun bisa di delete ya. Klik yang ini. Oke, saya tambahkan yang kedua ya. Nah, saya lihat dulu di sini dental x-ray. Oke. Durasinya 1 jam ya, 60 menit. Kemudian dalam satu hari bisa menampung 5 kali misalnya gitu. Ini saya biarkan kosong. Daily limitnya per day ya 5. Kemudian harganya 3 juta misalnya. Oke, lalu save lagi. Yang ketiga ya, yang ini root canal. Oke, kita tambahkan lagi add service. Di sini durationnya 50 menit atau 60 menit deh. Ini saya biarkan 5 aja. Ini 5, price nya 1.500.000 atau 500.000 deh.
Nah, seperti ini ya. Lalu kita klik save. Nah, bagaimana jika teman-teman misalnya usahanya itu sebagai apa ya, sebagai konsultan ya. Nah, udah di sini misalnya nama servisnya konsultasi gratis atau apa nama produknya gitu. Nanti durasinya berapa. Kalau harganya 0 atau gratis, ini dinolkan saja. Seperti itu. Oke, bisa diklik save. Dan kita sudah punya 3 produk ya. Sudah punya 3 produk atau 3 servis yang siap kita gunakan. Nah, nanti hasilnya akan tampil seperti ini. Ini kita klik dulu di bagian booking. Nah, setelah lokasi kita memilih ini nanti. Nah, ini servisnya. Jadi seperti itu outputnya ya. Oke, kita akan lanjutkan di video berikutnya, yaitu ke bagian worker dan melingkan antara worker dan servisnya. Selanjutnya kita akan men-setup worker atau employee-nya. Nah, caranya teman-teman bisa klik isi appointment, kemudian pilih yang nomor 3 ya, yang ini employees. Nah, kita tambahkan di sini, diklik add employee. Oke. Namanya siapa? Misalnya di sini dokter gigi Arya. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Oh, ini wajib diisi ya. Oke. Saya isi strip aja ya. Kemudian emailnya, lalu nomor teleponnya juga. Oke. Nah, kalau sudah kita klik save. Nah, ini teman-teman harus input datanya dulu ya. Kemudian emailnya, lalu kita klik save seperti ini. Nah, untuk edit bisa diklik tombol ini atau klik delete yang ini ya. Jadi kita tambahkan, nanti outputnya munculnya di sini teman-teman. Nah, jadi workernya nanti muncul di sini. Nah, jadi kita temu janjinya tuh dengan siapa gitu. Nah, ini boleh teman-teman isi dengan nama ataupun bagian atau departemen tertentu ya, nggak harus nama. Jadi yang penting nanti ada relasi antara worker dengan servisnya, seperti itu. Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan ke connection ya.
Setelah kita melakukan step by step dari step 1 sampai dengan step 3, yaitu menambahkan lokasi, jasanya, kemudian employees-nya. Nah, terakhir kita harus menambahkan connection-nya. Maksudnya di sini adalah availability-nya dari si worker. Misalnya dia buka prakteknya tuh kapan sih? Dari jam berapa sampai jam berapa sih bisa di-booking? Terus apalagi ya, tanggal berapa dia cuti misalnya seperti itu. Nah, itu nanti diaturnya di sini. Nah, untuk menambahkan koneksi antara service dan employee serta lokasinya, itu ada 2 cara. Yang pertama kita tambahkan satu-satu di sini ya, di add connection. Jadi kita pilih dulu lokasinya, kemudian produk apa aja yang tersedia, kemudian workernya siapa, terus number of slotnya berapa, misalnya 6 atau days of week-nya hari apa dia buka gitu ya. Nah, ini bisa diatur seperti ini satu-satu. Kemudian range-nya mau diatur nggak dari tanggal 27 sampai dari tanggal 18 misalnya gitu ya. Sampai tahun depan misalnya gitu. Nah, jadi ini availability-nya dia. Seperti itu. Kemudian jam bukanya jam berapa? Misalnya jam 9 pagi sampai jam 6 sore misalnya gitu. Dia bisa di-booking. Oke. Oh iya sorry, jam 18 ya. Oke. Nah, kemudian is working-nya yes. Lalu kita klik save. Nah, ini seperti ini cara menambahkan satu-satu. Nah, tapi saya lebih prefer pakai yang book action ini. Jadi kita tambahkan secara sekaligus gitu ya. Nah, ini bisa kita delete. Caranya adalah klik connection in book. Jadi kita langsung menambahkan location-nya, semua kita tambahin semua cabang ya. Nah, ini sesuaikan saja dengan kebutuhannya teman-teman ya, mau sekaligus atau satu-satu. Oke, lalu produknya kita tambahkan, kemudian workernya juga kita masukkan semua, number of slotnya masing-masing 6 ya, atau 5 lah boleh. Nah, days of week-nya kita masukin semua hari, kecuali hari Minggu misalnya gitu ya. Terus date range-nya dari tanggal 27 sampai sini dulu ya. Jamnya dari jam 9 pagi sesuai jam operasional ya, sampai jam 18 misalnya, atau jam oke nggak apa-apa. Nah, begini. Terus is working-nya yes. Lalu kita klik save. Nah, maka dia akan menciptakan semua kemungkinannya gitu. Nah, tuh terlihat kan? Jadi klinik 1, produknya siapa, dokternya siapa. Nah, ini semuanya jadi kebagian. Seperti itu caranya untuk membuat connection ya teman-teman. Nah, kita akan lanjutkan ke bagian setting ya. Sebelum kita memasuki fase konfigurasi atau setting untuk easy appointment-nya, kita akan mengenerate terlebih dahulu halaman websitenya ya, agar tampilannya bisa langsung dilihat dan nanti kita bisa langsung tes sistemnya. Nah, kondisi sekarang kita bisa cek website kita ya, diarahkan ke sini, kemudian pilih visit site dengan cara klik kanan, open link in new tab ya, seperti ini. Nah, kita masih belum mendapatkan tampilan yang kita inginkan ya, karena kita belum apa-apain ini. Nah, caranya teman-teman bisa ke menu plugin, kemudian pilih install plugin. Kita akan mengenerate halaman utama, halaman about, dan halaman lain yang kita inginkan tanpa kita harus membuat dari nol. Jika teman-teman ingin membuat halaman dari awal, silakan teman-teman ikuti kelas Elementor ya yang saya jadikan bonus, atau teman-teman bisa pelajari di kelas website perusahaan. Di situ saya jelaskan step by step cara membuat website atau halaman website dari nol ya, dari nol dan kita customize full. Nah, di kelas ini saya gunakan template yang sudah jadi untuk memudahkan pekerjaan teman-teman. Caranya kurang lebih sama. Oke, kita bisa arahkan ke bagian starter template ya. Kemudian teman-teman klik si library. Oke, lalu kita klik build your website now. Nah, karena page builder kita menggunakan Elementor, maka teman-teman pilih yang Elementor. Jangan salah pilih ya. Oke. Nah, ini adalah template-template yang bisa kita gunakan.
Ada dua jenis template di sini. Ada yang memiliki tulisan atau label premium, ada yang tidak ada. Untuk yang memiliki label premium ini, teman-teman harus bayar. Nah, sedangkan yang tidak ada tulisan premiumnya, teman-teman bisa langsung pakai. Oke. Nah, teman-teman bisa menggunakan filter di sini ya. Ada yang premium, ada yang all gitu ya. Oke, atau kita bisa ketik di sini untuk search ya. Nah, ini template yang akan saya gunakan yang ini ya. Teman-teman bisa pilih yang manapun sih sebetulnya, silahkan pilih sesuai selera dan kebutuhan ya. Nah, ini kategorinya juga banyak ya di sini. Teman-teman bisa pilih. Oke, cara pilihnya tinggal diklik di sini di template yang dimaksud. Kalau misalnya logonya mau diganti, ini tinggal diklik saja lalu di browse logonya. Tapi saya tidak akan lakukan dan nanti belakangan aja. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu kita klik skip and continue. Nah, default colornya bisa teman-teman ubah, bisa tidak ya. Ini kalau mau diubah silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Lalu diklik continue. Nah, ini diisi ya. Ini teman-teman boleh isi seperti ini. Ininya dicek semua aja, lalu diklik submit and build my website. Lalu kita tunggu sebentar ya. Nah, ini sudah berhasil terinstall ya, dan kita bisa klik yang view your website. Ini kita klik. Nah, jadi ini kan tampilan awalnya. Ini kita refresh ya, coba. Nah, ini sudah terbentuk nih websitenya dan kita tinggal edit. Oke, gimana cara kembali ke halaman dashboardnya? Nah, teman-teman bisa klik arahkan ke sini lalu klik dashboard. Dan kita akan coba cek di menu page ya, page, all page, halaman apa saja yang terbentuk. Nah, inilah halaman-halamannya. Ada halaman home, halaman kontak, about, service, dan lain-lain. Ini otomatis ya. Jadi nanti kita akan mengolah atau mengedit halaman-halaman yang ada di sini. Seperti itu teman-teman cara mengenerate page secara otomatis melalui starter template. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada beberapa page yang terbentuk kan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara menjadikan sebuah halaman sebagai halaman utama. Ini kan kebetulan karena halaman home saja ya. Nah, ini halaman home inilah yang dijadikan sebagai halaman utama. Bagaimana kalau misalnya halaman about ini yang mau dijadikan halaman utama? Ya, kita coba cek dulu halaman about-nya. Nah, gimana caranya menjadikan halaman ini sebagai halaman utama? Maksudnya apa halaman utama? Jadi ketika kita buka domain utamanya, yang muncul adalah halaman yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Caranya kita bisa ke menu setting ya. Lalu pilih reading. Nah, teman-teman pilih yang ini bagian your homepage display-nya. Pilih yang static ya, yang ini. Lalu homepage-nya pilih ke halaman yang teman-teman inginkan. Misalnya halaman about yang diinginkan sebagai halaman utama. Ya pilih ini saja, yang lainnya biarkan lalu klik save change. Lalu kita refresh kembali. Nah, maka yang jadi halaman utamanya adalah halaman about us. Oke, ini saya kembalikan ke semula ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengedit halaman homepage-nya ya. Jadi yang akan kita lakukan hanya mentranslate ya, hanya mentranslate ini ke bahasa Indonesia dan kita akan menambahkan beberapa elemen. Jadi saya akan ajarkan cara menambah elemen-elemen ini di Elementor. Nah, jika teman-teman belum pernah sama sekali menggunakan Elementor untuk membuat sebuah halaman website, silakan teman-teman pelajari bonusnya yaitu kelas Elementor ya. Di sana dijelaskan lengkap step by step untuk penggunaan Elementor untuk mengedit halaman sebuah halaman ya. Nah, oke, kita akan coba praktekkan langsung ya. Caranya adalah teman-teman silahkan ke menu page, login dulu ya ke menu page, kemudian pilih all page.
Dan di sini kita pilih halaman yang akan kita edit. Dalam hal ini adalah halaman home. Oke, lalu kita klik edit with Elementor. Nah, kalau sebelumnya kita belum pernah buka dengan Elementor halamannya, maka teman-teman edit dulu di sini. Ya, baru nanti muncul edit with Elementornya di dalam editor WordPress defaultnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi muncul seperti ini. Baru diklik yang ini. Oke, kemudian untuk menambahkan sebuah elemen baru ya, teman-teman bisa arahkan ke tanda plus ini. Jadi artinya kita akan menambahkan sesuatu di atas kotak ini. Jadi misalnya diklik sini. Nah, di sini ada beberapa tombol ya. Nah, teman-teman pilih yang tanda plus ini untuk menambahkan elemen baru ya, atau add section. Nah, kemudian pilih jumlah kotaknya, mau berapa kotak. Gitu misalnya satu. Nah, di sini tinggal diklik aja satu. Lalu klik tanda plus yang ini dan kita bisa drag and drop elemen-elemen yang ada di samping sini. Nah, ini banyak ya, misalnya untuk heading dan lain-lain. Nah, saya tidak akan jelaskan detail di sini ya. Teman-teman silakan pelajari di kelas bonus kelas Elementor ya. Nah, seperti ini caranya. Oke. Nah, kalau mau hapus tinggal teman-teman hapus saja. Oke. Nah, untuk mentranslate bisa langsung ya ke sini pakai Google nggak apa-apa. Lalu ini tinggal di copy paste aja kalimatnya. Oke, ini kita klik tanda pensilnya. Ini untuk mengedit ya teman-teman. Ini kita bisa copy paste gini. Oke. Nah, dan kita paste di sini ya. Lalu kita beri beberapa penyesuaian saja. Nah, ini kalau mau edit tinggal diklik tanda pensilnya ya teman-teman. Diklik tanda pensil ini. Kemudian di bagian sininya bisa teman-teman edit-edit ya. Seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk gambar juga sama ya teman-teman, selalu klik tanda pensil di sini, lalu arahkan saja di sini ke choose image ya. Nah, tinggal teman-teman pilih gambarnya, kalau mau upload ya upload, kalau mau dari URL atau dari internet juga tinggal pastekan di sini alamatnya. Dan kalau mau pilih ya bisa teman-teman pilih langsung dari sini, seperti itu. Nah, oke, misalnya kita mau pilih yang ini ya. Nah, tinggal di insert image. Nah, seperti itu. Nah, kita tinggal sesuaikan ya dengan kebutuhan. Misalnya punya teman-teman ya gambarnya. Nah, jadi itu teman-teman cara mengeditnya. Jadi ingat ya, selalu klik tanda pensil di sini. Kalau misalnya mau tulisan yang ini yang diganti, klik tanda pensilnya di sini berarti. Kemudian di stylenya kita bisa atur warnanya dan lain-lain. Itu di bagian style ya di sini. Kan tadi di bagian konten untuk kontennya. Nah, untuk stylenya atau kalau di pemrograman itu untuk CSS-nya gitu ya. Nah, diaturnya di bagian style. Sedangkan untuk jarak-jaraknya itu bisa diatur di sini. Maksudnya seperti ini. Antara padding dan margin misalnya. Nah, ini diaturnya di bagian advance. Oke. Kemudian apalagi ya? Nah, untuk menghilangkan yang seperti ini bagian footer ya, nanti kita akan hilangkan. Oke. Yang lainnya bisa teman-teman coba sendiri ya. Silakan coba edit-edit ini. Kita kalau sudah mengerti caranya ya teman-teman tinggal coba sendiri ya untuk eksplornya. Nah, seperti ini. Oke. Dan ini berlaku untuk semua template yang teman-teman pakai dari starter template ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan starter template dan kemudian tinggal teman-teman translate dan ganti gambar aja. Seperti itu. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa cek di sini di bagian bawah ada namanya responsive mode. Jadi ini untuk melihat di ukuran layar tablet ataupun handphone yang ini. Nah, ini bisa diatur nih penampakan dan ukurannya. Kemudian kalau sudah jangan lupa selalu diklik update ya.
Jadi diklik update. Nah, kalau tombol update-nya sudah tidak hijau, berarti dia sudah diupdate. Dan untuk kembali ke halaman utama atau ke dashboard, kita bisa klik ini ya. Nah, suka ada yang nanya gini, Mas gimana kalau cara undo? Nah, di sini nggak ada ya, di Elementor tidak ada undo. Caranya bisa dicek di history di sini. Kemudian pilih ke bagian yang mau kita sesuaikan, misalnya yang ini. Nah, ini tuh, maka dia akan menyesuaikan lagi. Jadi kayak ke backdate gitu loh, kembali lagi ke sebelumnya gitu dari history ini. Kemudian ini sudah ya. Nah, kembali ke halaman dashboardnya bisa diklik yang tanda 3 ini. Kemudian diklik exit dashboard. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita klik icon WordPress-nya. Oke, kita coba refresh ya. Kita coba refresh. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ya, jadi demikian teman-teman cara mengedit halaman homepage-nya. Silakan teman-teman explore sendiri dan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman untuk produk atau usahanya ya. Selanjutnya, kita akan membuat halaman bookingnya atau halaman input untuk data appointment-nya. Namun sebelumnya kita review terlebih dahulu bahwa langkah pertamanya adalah kita harus memiliki domain dan hosting, atau kita bisa menggunakan localhost kita, lokal komputer kita dijadikan web server. Caranya silakan teman-teman lihat di YouTube-nya Digital Go. Kemudian setelah itu kita installkan WordPress, dan setelah WordPress-nya terinstall, kita pasangkan plugin yang diperlukan. Lalu kita sudah melakukan setup appointment sistemnya. Lalu kita menggunakan page generator atau tema yang sudah jadi ya. Dan kita menjadikan sebuah halaman menjadi halaman utama. Lalu kita edit halaman homepage-nya dan juga halaman about us-nya. Oke, di langkah ketujuh ini kita akan membuat halaman booking-nya. Nah, caranya adalah kita buat page baru ya. Kita ke menu page, all page. Lalu kita add new. Di sini kita isi saja title-nya misalnya booking begitu. Lalu kita publish terlebih dahulu. Dan kita klik edit with Elementor setelah ada tulisan page publish ya. Oke, kita klik yang ini. Nah, di sini kita pilih dulu atau kita klik yang ini ya, add new section. Terus ininya satu saja seperti ini. Dan kita insertkan image ya. Nah, oke. Sorry, kita tambahkan sebuah heading ya, sebuah teks di sini. Nah, kita isi di sini booking ya. Oke, lalu kita rata tengah ya, rata tengah ke sini, dan kita akan ganti backgroundnya ya. Backgroundnya kita ganti dengan cara klik menu style, lalu background type-nya dipilih yang klasik ini, lalu color-nya kita ubah ke warna biru ya. Oke. Nah, seperti ini ya, cukup. Dan kita atur jaraknya. Caranya klik advance di sini, lalu paddingnya ini di unlink dulu ya, sampai warna putih gini. Lalu di bagian topnya kita isi 150 dan di bottomnya kita isi 100. Nah, seperti ini. Lalu kita klik di sini ya, layout. Kemudian height-nya kita tulis, kita biarkan default ya. Nah, vertical alignment-nya kita tulis middle seperti ini. Oke, nah ini kita coba perbesar. Kita klik tanda pensil ya untuk memperbesar teks. Lalu ke bagian style, lalu bagian typography. Kita tulis 35 atau 45 ya. Sorry, kita tulis 50 aja. Nah, seperti ini. Lalu kita percantik halaman belakangnya ya. Caranya kita klik tanda titik 6 ini. Lalu kita ke bagian style. Kalau tadi kan kita menggunakan background ya. Nah, sekarang kita gunakan background overlay. Fungsinya itu menambahkan sesuatu di belakang layarnya juga. Oke, kita coba tambahkan yang ini ya. Oke, kita insert. Nah, seperti ini. Positionnya
Kita biarkan default dulu, repeatnya ini no repeat ya, size-nya cover, nah seperti ini. Kemudian positionnya bottom right ya, kita coba top left atau bottom left ya. Oke, top left ya. Mana? Ini dia. Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya kita update terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita klik yang tanda mata ini ya. Nah, ini adalah untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini halaman about. Kemudian yang tadi halaman booking ya. Oke, ini kurang biru nih kayaknya. Oke, warnanya kita sesuaikan supaya mirip-mirip atau sama dengan halaman sebelumnya gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk membuat untuk membuat fitur input bookingnya ya. Caranya teman-teman silahkan googling dulu di sini namanya keywordnya ya. Shortcut easy appointment ya. Nah, seperti ini. Shortcut for easy appointment ya. Teman-teman pakai keyword ini lalu diklik yang ini ya, yang paling atas. Oke, kita cari dulu shortcutnya ya. Di sini kita pakai yang kolom ya, kolom. Oke, nah ini adalah tampilannya nanti seperti ini ya. Oke, nah ini yang harus teman-teman copy ya. Jadi ini teman-teman copy ya. Ini klik kanan copy. Lalu di bagian Elementornya ini kita tambahkan dulu ya beberapa dua kolom seperti ini. Lalu klik tanda plusnya dan di sini teman-teman ketikkan shortcut. Nah, yang ini ya. Ini lalu di drag and drop ke sini. Oke. Lalu shortcut yang tadi kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Yang ini ya, ini dipastekan di sini. Oke, kita lihat dulu hasilnya ya. Kita apply dulu. Lalu kita update terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat hasilnya nih. Tuh, jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita tambahkan beberapa hal ya, biar bagus. Nah, kita atur dulu nih. Nah, kita atur di klik edit section, kemudian paddingnya kita atur. Paddingnya kita isi 50-50. Nah, padding ini adalah jarak antara tepian kolom dengan jarak terdalam ini, ke dalam ya. Kalau margin itu luarnya, luar garis kolom ini. Jadi kayak gini, tuh, ini margin namanya. Oke, ini kita hapus. Lalu ini kita geser sedikit ke sini supaya lebih rapi ya. Ini kita bikin 60 lah ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita masukkan text editor. Text editornya kita isi misalnya ini. Gitu ya. Silakan input data booking di kolom sebelah kiri, kolom sebelah, kemudian cek email Anda, kemudian cek email Anda setelah Anda selesai input dan submit datanya. Nah, seperti ini. Lalu ini kita bold ya, kita atur seperti ini. Dan kita beri pengaturan di sini vertical align-nya top ya. Lalu kita update terlebih dahulu dan kita lihat lagi di sini hasilnya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, kita akan coba input ya. Nah, ini saya keluarkan dulu ya. Ini saya keluarkan caranya. Ini diklik, lalu klik exit to dashboard. Lalu diklik logo WordPress dan kita klik easy appointment yang ini appointment. Ini belum ada data apa-apa ya. Nah, sekarang kita coba tes nih teman-teman. Ini saya copy dulu ya. Jadi domain/booking sesuai nama page-nya ya. Atau teman-teman kalau bingung bisa ke sini, page, all page. Ini saya close dulu nih biar nggak bingung ya.
Kemudian di bagian booking diklik view, klik kanan, open link in new tab. Nah, ini saya coba copy ya. Ini saya copy dan saya buka menggunakan incognito window ya. Jadi benar-benar baru. Oke. Nah, ini seperti ini. Lalu ini kita pilih dulu location-nya, service-nya yang mana, produknya. Nah, ini perlu sebagai catatan ya. Ini masih ada logo dolarnya, nanti kita hilangkan, kita ganti jadi rupiah. Terus workernya kita isi. Nah, ini sudah muncul. Jadi kapan kita mau datang? Misalnya jam segini tanggal 28. Emailnya misalnya kita isi Digital Go Official. Kita isi ini tes ya. Lalu kita klik submit. Nah, dan nah, kan kita harus cek email ya, tapi kita belum setting email. Nanti di video berikutnya kita akan setting email. Nah, sementara kita cek dulu di sistem ya. Oke, isi appointment, lalu klik appointment. Seperti apa sih bentuknya? Nah, ini teman-teman hasilnya dan statusnya masih pending. Oke, nah sekarang kita akan setup nih mata uangnya ya. Caranya ke menu setting ya. Di menu setting ini, kemudian ada money format. Nah, ini teman-teman ganti nih currency-nya. Dan klik currency before price. Nah, ini diklik aja RP spasi. Lalu diklik save. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa refresh di sini. Nah, jadi kalau kita input ulang, nah ini nih ya tadi ya. Nah, itu dolarnya sudah hilang seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi begini cara membuat halaman booking kita. Teman-teman bisa tambahkan hal lain ya, misalnya lokasi atau apapun. Boleh ditambahkan, halamannya silahkan dieksplor untuk pengembangannya. Tapi intinya adalah kita input data ini. Selanjutnya kita akan membuat menu atau mengatur isi dari menu ini ya. Kemudian footer juga. Nah, menu atau navigasi itu yang ini ya. Nah, yang ini. Sedangkan footer itu yang ini. Nah, kita akan atur ya. Akan atur dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, caranya kita kembali ke dashboard WordPress ya. Kemudian kita ke menu appearance, lalu kita klik menus. Jadi ini adalah tempat kita membuat menu website ya. Nah, di sini kalau teman-teman belum ada ya seperti ini, maka dibuat dan diklik save dulu. Baru nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, lalu kita atur nih menunya. Oke, ya, ini cara menghapus menu. Jadi diklik dulu menunya ini, lalu di remove ya seperti ini. Nah, kita remove, lalu kita save dan kita pilih display location-nya. Biasanya ini seperti ini, primary menu gitu ya. Atau main menu juga boleh. Nah, ini diklik saja, lalu diklik save dan kita bisa cek hasilnya di sini ya. Nah, muncul menunya 2 seperti ini ya. Jadi muncul 2 seperti ini. Oke, nah terus bagaimana Mas kalau kita mau menambahkan menu? Nah, untuk menambahkan menu kita bisa menggunakan beberapa hal. Dari mulai page, jadi semua yang ada di menu page ini ya, kita bisa tambahkan sebagai menu. Kemudian nama page-nya ya nanti yang nampil dan nama menunya bisa kita atur. Kemudian dari menu post ya, dari menu post ini, isi menu post ini kita bisa jadikan menu. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan custom link. Misalnya seperti ini. Lalu kita gunakan laporan. Nah, oke. Maka nanti tampilannya seperti ini. Nah, misalnya nama page-nya data 2021 URL ya. Ini alamat situsnya ya. Nah, kemudian kita isi misalnya di sini laporan 2021 add menu. Lalu kita buat lagi satu lagi laporan 2022 misalnya ya. Nah, ini kalau kita save ya, kita lihat nih hasilnya. Posisinya kan sejajar semua ya teman-teman, ini sejajar semua. Lalu kalau kita refresh, ini nanti munculnya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, Mas bagaimana kalau misalnya laporan 2021-2022 ini masuk ke dalam sini? Artinya itu disebut dengan drop down menu ya, atau menu bertingkat. Caranya cukup mudah di WordPress ini. Kita tinggal drag aja ke sini, ditarik ya, digeret namanya ke sini. Jadi ini adalah bagian dari ini. Ini adalah sub menu atau childnya dari ini ya.
Lalu kita save lagi. Nah, kita lihat nih bedanya. Ini saya refresh. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Tuh. Ini nanti tinggal kita atur warnanya. Ya, seperti itu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus. Nah, kemudian selain custom link, kita juga bisa menggunakan kategori. Kategori ini asalnya dari post yang ada di sini nih, kategori yang ada di menu post. Jadi misalnya kategori websitenya berita misal gitu ya. Nah, di dalam website berita itu kategorinya ada olahraga, ada IT, ada news, ada apalagi infotainment misalnya, ada macam-macam. Nah, nanti postnya itu diisi dimasukkan ke dalam kategori, jadi dikelompokkan gitu ya. Nah, kategorinya itu bisa kita jadikan sebagai menu seperti itu. Nah, sekarang kita akan menambahkan sebuah menu yang tadi ya, menu booking. Ya, kita bisa klik di bagian page di sini, lalu kita view all. Nah, kita tinggal cari nama page-nya yang mana, misalnya ini, booking. Lalu dicek dulu ya, ini dicentang, lalu diklik add to menu. Nah, ketika sudah nambah seperti ini, tinggal kita save saja. Oke, nah tinggal kita refresh. Maka seperti ini hasilnya. Nah, gitu. Oke ya. Nah, sekarang untuk menu mungkin sudah jelas ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan setelah mengikuti praktek ini dan ada kendala, silahkan diskusi langsung dengan saya di grup Telegram ya. Jangan sungkan, silahkan tanya. Jadi semampu saya akan coba jawab dan membantu menyelesaikan permasalahan yang teman-teman alamin. Oke, kita lanjut di bagian footer. Nah, di bagian footer ini agak menarik ya. Kalau kita menggunakan apa ya istilahnya? Kalau kita menggunakan template jadi ya, karena kita menggunakan template jadi nih, starter ya, Astra ya, starter template ya. Nah, maka kita hanya mendapatkan ini ya. Nah, cara editnya itu kita bisa langsung klik yang ini, customize. Oke, kita klik customize. Ini kita mau hilangkan lah karena tidak perlu ya. Dan kita bisa customize dari awal nanti ya. Oke. Nah, kemudian arahkan ke sini dulu. Nah, ini ada tanda pensil nih teman-teman. Ini teman-teman bisa langsung klik di sini ya. Nah, langsung ketahuan nih yang mana yang mau di apa istilahnya ya, mau dihapus gitu ya. Oke, ini kita bisa langsung hapus saja. Nah, tuh langsung menghilang dia. Seperti ini. Nah, oke. Tuh. Nah, kemudian copyright-nya kita bisa klik. Nah, ini kita bisa hapus ini. Lalu kita oke, lalu kita klik publish. Nah, cukup mudah ya. Oke. Dan kita bisa close. Lalu kita refresh kembali. Nah, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mau menghilangkan atau tidak mau menghapus, jadi cukup diedit saja isinya. Sesuaikan dengan data usahanya teman-teman. Nah, seperti itu cara membuat navigation menu ya dan customize footer. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Selanjutnya kita akan men-setup email dari website kita agar setiap kali customer input jadwal booking di sini, mereka juga mendapatkan notifikasi ke email. Nah, secara default website WordPress itu tidak bisa mengirimkan email teman-teman. Jadi harus kita setting ya. Dan kita membutuhkan sebuah plugin tambahan ya. Oke, kita akan pasang langsung pluginnya. Kita bisa ke menu plugin, kemudian add new. Nah, teman-teman ketikkan saja dengan keyword SMTP ya, SMTP. Kita akan menggunakan plugin Easy WP SMTP. Yang ini ya teman-teman, yang logonya ini, lalu klik install now. Lalu kita activate. Oke, lalu kita setting ya, EasyWP SMTP-nya. Nah, kita klik setting. Nah, yang harus teman-teman setting, ini kan ada 3 tab ya. Yang harus teman-teman setting itu adalah di bagian tab SMTP settings-nya saja. Lalu nanti kita lakukan tes email.
Nah, from email address ini teman-teman isi dengan email custom dari websitenya teman-teman sendiri. Nah, bagaimana caranya? Maka kita harus membuat email terlebih dahulu di web server kita. Oke, silakan login ke cPanel masing-masing ya. Ke tempat website WordPress ini diinstal, silakan login ke cPanelnya. Lalu kita buat email baru ya. Ke bagian email, lalu klik email account. Lalu teman-teman klik create. Oke, di sini kita isikan username-nya booking gitu ya. Lalu kita input password emailnya. Lalu kita klik create. Nah, kemudian untuk men-settingnya, jadi ini sudah kita buat ya emailnya. Kemudian untuk settingnya kita klik connect device yang ini. Nah, ini kita dapat informasinya. Oke, kita copy yang username-nya ya. Lalu kita kembali ke dashboard WordPress-nya. Di sini kita pastekan datanya. From emailnya nanti ke sini, from name-nya klinik ya. Dental klinik. Gitu ya. Kemudian reply to email address-nya bisa dipastikan juga. BCC-nya kita kosongin. SMTP host-nya teman-teman isi dengan data ini. Dari outgoing ya. Nah, ini kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian type of encryption-nya kita klik atau kita pilih yang bagian SSL TLS. SMTP portnya teman-teman isi dengan 465. Oke. Dan SMTP authentication-nya di yes-kan. Username-nya teman-teman bisa isi dengan email yang ini. Email yang ini ya. Email yang tadi dibuat. Oke. Password-nya isi dengan password yang tadi kita buat. Kalau sudah, ini di save change dulu. Nah, oke. Saya coba akses ke Gmail ya. Ini saya refresh, tidak ada email masuk apa-apa ya. Dan kemudian dari WordPress ini, teman-teman klik test mail. Oke. Ini saya kirim email ke sini. digitalgo.official@gmail.com ya. Maka saya isi di sini digitalgo.official@gmail.com. Subjeknya tes dental, isinya test mail. Oke, kita klik send test mail. Nah, ini berhasil ya. Jadi ada tulisan test mail was successfully sent, no error occurred during the process. Artinya emailnya ini harusnya sudah masuk ya. Oke, kita akan coba refresh ya. Nah, ini masuk emailnya ya. Jadi WordPress kita sekarang sudah bisa mengirimkan email. Oke, kita lanjut ya. Dan ini belum bisa dipakai untuk bisa sampai kirim email. Nah, kita akan setting lanjut ya. Kita ke menu easy appointment, kemudian klik setting. Lalu kita klik tab yang ini, mail notification. Nah, di bagian notification ini ada beberapa parameter atau status. Kalau pending dia isinya pending, kalau reservation, kalau confirm gitu dan seterusnya. Oke, kita isi bagian pending dulu. Oke, kita tulis begini. Terima kasih. Lalu kita masukkan nama orang yang kirim emailnya. Caranya di sini nih, banyak parameternya tuh. Ya. Nah, di sini ada name ya, kita copy. Nah, jadi seperti ini. Terima kasih. Silakan berikut adalah jadwal kunjungan Anda ke dental klinik. Oke. Ini kita tulis nama. Kemudian ini kita nomor urut dulu ya. Nomor urut, nama. Lalu apalagi ya? Alamat ya. Alamat,
cabang ya, alamat, lalu jam ya, kita tulis jam. Jadi kita cari di sini P price created and start date ya. Oke. Jadwal. Nomor urut bisa kita isi dengan data ID. Oke, kita paste di sini. Ini tinggal copy-copy aja ya, teman-teman. Nama kita bisa isi di sini ya. Nama, cabang itu location ya, location ada nggak ya? Nah ini nih, location, kemudian ada location addressnya, jadwalnya kita bisa isi dengan date, mana date nya, service name, URL cancel, confirm, price, created, status, start date. Nah ini date. Oke, ini kita copy. Lalu kita berikan keterangan. Silakan klik link di bawah ini jika Anda confirm datang. Oke. Link confirm, kita cari link confirm. Nah ini kita tulis di sini, lalu klik di sini jika Anda batal datang gitu ya. Lalu kita masukkan link cancel. Nah yang ini. Oke. Sudah ya. Nah, lalu di bagian confirm-nya kita tulis jadwal temu Anda sudah dikonfirmasi. Harap datang tepat waktu. Terima kasih. Gitu aja ya, simple. Nanti teman-teman explore aja lah ininya ya. Kemudian two step action links in emailnya ini biarkan, pending notification emailnya kita biarkan juga, admin notificationnya oke, ini biarin ya. Kemudian send email to worker, send email to user, dan send from-nya ini kita bisa isi ya. Nah diisi aja dental klinik. Oke, lalu isi emailnya ya. Si emailnya yang mana tadi? Nah yang ini ya, email yang ini kita isi seperti ini, kita lihat formatnya ya. Oke, sudah betul. Nah kalau sudah, kita klik save. Nah ada tulisan setting save. Oke, lalu kita tes ya teman-teman, kita tes, buka di tab baru di sini pakai incognito ya. Oke, kita coba tes ya. Link klinik 1, service yang ini ya. Kemudian workernya ini saya pilih tanggal 31 Desember jam 6. Oke, ini emailnya ke sini. Namanya nama saya misalnya gitu. Terus nomor teleponnya kita input. Janji temu dengan dokter Kila gitu ya. Oke, lalu kita submit. Nah kita tunggu sampai ada tulisan done ya. Nah sudah seperti ini. Lalu kita cek ya, kan kita suruh cek email. Nah ini email yang saya pakai. Oke, ini saya back dulu. Kita refresh dulu di sini. Nah, ini masuk ya. Dari dental klinik kita klik di sini. Terima kasih ada Surya gitu ya. Berikut adalah jadwal kunjungan Anda ke dental nomor urut 2, nama, cabang, alamatnya, jadwal yang ini ya. Silakan klik link di bawah ini. Nah, ini. Oke. Nah, kita cek ya. Ini sebelum saya confirm, kita cek di sini.
di bagian appointment ya. Nah, ini masuk datanya dan statusnya pending. Oke, saya sebagai customer, saya klik nih. Oke. Kita klik, kita tunggu sebentar. Kalau nanti muncul ada error gitu ya, biarkan aja dan ditunggu beberapa detik, nanti dia, nah bukan error ya, appointment has been confirmed. Nah, dia akan balik ke halaman awal dan kalau kita refresh ininya, maka statusnya confirm. Nah, dia harus datang di tanggal segini. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan parameter lagi, ini kita bisa atur ya, bisa atur di menu setting ya. Tadi di bagian email, kemudian jadwalnya, date ya, start end. Nah, kita bisa atur seperti ini. Lalu kita klik save. Oke. Nah, sama satu lagi teman-teman yang perlu diperhatikan. Ini kan kita sudah online ya. Artinya kalau websitenya langsung submit begitu aja, kita bisa dikerjain nih. Orang bisa jadi apa ya, nyepam lah ibaratnya kayak gitu. Nah, kita harus bisa mengatasi hal tersebut. Caranya teman-teman klik ke sini ya, ke bagian mana ya? Oke, sebentar. Nah, ini ke bagian form style dan redirect. Jadi ini diklik I agree field-nya. Jadi nanti ada apa ya? Ada tulisan gitu ya. Ada tulisan saya setuju gitu ya. Nah, oke. Lalu kita save lebih dahulu. Nah, ini saya liatin bedanya ya. Ini kan kayak gini. Nah, nanti ada konfirmasi. Nah, ini I agree with term and condition. Nambahin itu. Jadi begitu teman-teman cara membuat halaman booking, silakan dipelajari secara perlahan. Dan seperti saya bilang, kalau ada pertanyaan silakan share di grup ya. Nanti kita diskusi di grup Telegram. Linknya ada di deskripsi video. Oke, kita hampir sampai di penghujung tutorial dan video kali ini atau di bagian ini kita akan melakukan tes website ya, tes sistem. Apakah sistem yang sudah kita buat berjalan dengan baik atau benar ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk melakukan tes website kita bisa menggunakan browser baru atau kita bisa menggunakan incognito browser ya. Oke, saya akan tulis di sini booking.digitalgo.xyz yang ini ya. Ini website labnya Digitalgo ya. Oke, dimulai dari halaman depan ya. Di sini ada beberapa tombol dan ini belum berfungsi ya. Nanti kita akan tambahkan. Kemudian ini ada footer juga. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan ya. Lalu kemudian di bagian about ya. Nah, ini tinggal kita translate saja sih. Lalu di bagian booking. Oke. Nah, di bagian booking ini pertama kita pilih lokasinya atau cabangnya yang ini ya, misalnya cabang klinik 2. Lalu ini bukan hanya klinik ya teman-teman, bisa jadi konsultan atau apapun ya. Kemudian yang ini ya, produknya, lalu workernya, dan kita pilih tanggalnya, misalnya ini, dan jamnya. Oke. Nah, oke, jadi jam 9 sampai jam 9.55 gitu ya. Nanti kita bisa ubah format ini. Nah, oke, kita akan coba ubah ya format jamnya. Kita bisa ke menu setting. Kemudian kita bisa ke bagian date and time-nya, ke bagian ini ya, form style and redirect, dan kita bisa pilih formatnya yang ini ya. Formatnya yang ini. Kemudian kita save terlebih dahulu. Lalu kita refresh lagi ya. Jadi kita ulang ya. Oke. Nah, jamnya ini sudah berdasarkan range ya. Oke, misalnya yang ini. Dan kita isi emailnya ya. Namanya gitu ya.
Lalu kita klik agree. Tadi nggak ada ya tombol ini, lalu kita submit. Nanti kita cek di sini emailnya. Oke, kita tunggu. Nah, oke, sudah selesai ya. Lalu kita kembali ke email kita sebagai customer ya. Nah, ini sudah masuk ya. Tuh. Jam ya, sudah sesuai. Lalu yang nanti customer lakukan adalah mengklik link ini ya, link confirm. Dan nanti dari sisi admin atau customer service kita itu tinggal akses di halaman dashboardnya saja ya di sini. Jadi mereka kita berikan akses ke menu ini ya. Lalu ke bagian isi appointment dan di bagian sini. Nah, report-report ini bisa di-generate teman-teman. Caranya bisa klik report new ini ya. Boleh yang old juga boleh, hanya beda format dan tampilan saja. Nah, ini bisa klik timetable. Jadi di sini ketahuan ya. Jadi di tanggal 28 tuh ada jadwal apa saja. Kemudian yang ada tandanya seperti ini. Nah, bagaimana kalau saya mau mengekspor misalnya gitu ya ke Excel atau ke CSV. Nah, teman-teman tinggal pilih yang bagian ekspor ini ya. Oke, kita klik kolomnya apa saja yang mau diekspor. Nah, ini kita bisa masukkan semua. Tinggal diklik aja ya, teman-teman ya. Nah, tinggal seperti ini. Oke. Oke. Nah, seperti ini ya. Lalu range tanggalnya kita bisa atur ya sampai tanggal 31 misalnya. Lalu kita klik export data. Nah, nanti bentuknya seperti ini, tinggal teman-teman klik 2 kali. Ini dilakukan oleh admin nanti ya. Nah, seperti ini hasilnya. Tuh. Oke, lengkap ya datanya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sistem yang sudah kita buat sudah selesai ya secara fungsi, dan kita akan lanjutkan ke customize websitenya, misalnya untuk ganti logo dan lain-lain. Oke, kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Nah, kita akan review sedikit ya teman-teman sejauh mana proses yang sudah kita lakukan ya. Jadi kita sudah sampai ke tahap ke 10 ya. Jadi pertama kan kita harus memiliki domain dan hosting atau menjadikan lokal komputer kita ya sebagai web server. Kemudian kita install WordPress-nya dan install plugin yang diperlukan. Lalu kita setup beberapa hal di menu appointment, yaitu setup lokasi, setup worker, kemudian setup jadwalnya atau setup produknya juga ya. Nah, kemudian kita mengenerate page atau membuat halaman-halaman yang diperlukan untuk website dengan menggunakan starter template. Kalau misalnya teman-teman mau manual ya silakan buat di menu page, lalu tambahkan ke menu. Nah, kemudian kita edit homepage-nya dan halaman lainnya juga ya. Lalu kita buat halaman booking tadi, langkah ketujuh. Lalu setelah jadi kita bikin menunya. Nah, setelah menunya jadi ya sampai ke sini ya, ke menu ini jadi. Nah, kita melanjutkan dengan setup email agar setiap kali customer input di sini juga mendapatkan notifikasi email ya seperti ini. Nah, lalu langkah berikutnya adalah kita melakukan tes sistem ya barusan, dan semuanya sudah berjalan dengan normal ya. Nah, terakhir sebetulnya ada satu langkah lagi ya, yaitu merestore ya. Bagaimana kalau memindahkan sistem ini ke domain dan hosting lain atau dari localhost ke domain dan hosting ya. Nah, itu langkah terakhir. Nah, tapi di langkah ke-11 ini kita akan melakukan customize website beberapa hal ya, termasuk dengan customize logo. Jadi gimana sih kalau misalnya kita mau mengganti logo ini nih misalnya. Oke, kita kembali ke home ya. Kita langsung aja. Caranya adalah klik menu customize yang ini ya. Nah, di sini ada di bagian kiri ini ada beberapa menu atau tab menu yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan setting di halaman website ya, baik secara global maupun per bagian. Misalnya ini fontnya mau kita ganti apa. Nah, ini kita bisa ubah langsung di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Maka nanti fontnya berubah semua. Oke, kalau sudah langsung kita publish.
Nah, termasuk juga dengan warna ya, palet warnanya. Ini betul-betul bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan keinginan ya. Lalu tombol. Nah, tombol ini kita bisa atur backgroundnya, terus macam-macam ya, adanya di sini. Bentuk tombolnya juga bisa teman-teman sesuaikan. Tuh, dia langsung berubah bentuknya kan. Nah, seperti ini. Oke, saya akan pakai yang ini ya. Nah, oke, lanjut. Kita akan mengganti logonya ya. Nah, di bagian logo itu berarti adanya di set identity. Teman-teman bisa klik di sini, set title and logo setting. Lalu di sini ya, di bagian logo, teman-teman bisa ganti logonya. Jadi nanti dia akan mereplace bagian yang ini. Atau teman-teman bisa langsung klik aja di sini nih. Ada tanda pensil, ini diklik. Nah, ini hasilnya sama ya. Nah, kita bisa change image. Oke. Misalnya yang ini kita klik ya. Maka nanti dia akan berubah tuh. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Kalau sudah, teman-teman klik publish ya. Selalu publish sampai tulisannya nonaktif seperti ini, artinya sudah terpublish dan ini bisa di close. Nah, silakan teman-teman explore menu customize-nya untuk merubah-rubah tampilan websitenya. Tidak usah takut salah, tidak usah takut tersesat di saat merubah-rubahnya nanti balikinnya gimana gitu ya. Langsung aja klik customize. Nah, kalau saya biasanya coba per tab gitu ya. Kalau misalnya ada menu baru, coba per tab ini efeknya di mana gitu ya. Kalau misalnya udah ketahuan, ya sudah, nanti misalnya nggak sesuai dengan keinginan ya, hasilnya balikin aja seperti semula. Jadi lebih mudah men-trackingnya kalau per tab. Seperti itu ya teman-teman cara mengcustomize halaman website kita. Silakan dicoba dieksplor ya. Di bagian ini kita akan belajar bagaimana cara merestore atau membackup website yang sudah kita buat di satu WordPress dan ingin kita pindahkan ke domain lain. Sebagai contoh, misalnya kita membuat website booking ini di localhost kita gitu ya. Saya contohkan seperti ini. Nah, jika teman-teman lihat di sini localhost ya, /demo appointment. Jadi website ini sudah saya buat di localhost dan ingin kita pindahkan ke domain dan hosting, misalnya gitu ya. Atau antar domain dan hosting pun itu juga bisa. Nah, caranya teman-teman, nah ini localhost saya ya. Kemudian ini adalah website atau domain hosting saya. Nah, kalau kita visit site ini masih kosongan ya. Jadi WordPress yang baru diinstal ya. Catatannya itu WordPress yang baru diinstal. Tidak ada plugin apapun, tidak ada terms apapun ya. Jadi benar-benar kosongan. Nah, caranya adalah teman-teman siapkan dulu filenya ya di sini demo appointment, kemudian kita login ya. Kita login ke WP adminnya. Kita masuk ke dashboard ya. Nah, teman-teman silahkan install plugin ya, plugin namanya All-in-One WP Migration. Ya, yang ini All-in-One WP Migration. Di search aja ya, di add new, kemudian ketik aja WP Migration keywordnya. Ya. Lalu kita search. Nah, yang ini ya teman-teman, All-in-One WP Migration, dan di sini saya sudah install dan activate ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman klik ini, All-in-One WP Migration-nya, lalu klik export. Ini untuk mengeluarkan atau membackup ya file websitenya dari localhost. Nah, kemudian kita pilih export to-nya ke file ya. Ke file, lalu kita tunggu ya seperti ini. Preparing to export. Nah, jika sudah muncul seperti ini, teman-teman silakan klik download ya. Klik download. Nanti akan mendownload filenya ini ya, file hasilnya. Lalu kita bisa close. Nah, di bagian localhost kita sudah cukup, bisa kita logout dan kita close ya. Nah, kita kembali ke bagian hosting ya, ke domain website kita yang akan kita restore.
Nah, caranya kita lakukan yang sama. Caranya kita insert dulu pluginnya, add new. Kemudian kita klik WP Migration. Ya, kita search ya. Lalu kita install WP Migration-nya. Lalu kita klik activate. Oke. Nah, sudah ya. Nah, di sini kita akan melakukan kebalikannya tadi. Tadi kan export. Nah, di sini kita akan melakukan import. Kita klik import. Nah, di sini ada maksimum upload file size 10 MB. Jadi kalau dulu ini ada pluginnya ini gratis ya teman-teman. Dan saya akan bagikan. Tapi kalau sekarang teman-teman harus bayar. Nah, untuk mendapatkan yang gratis teman-teman bisa download di link deskripsi ya. Karena ini dulu kita tidak tidak bayar dulu ini, dan baru-baru ini menjadi berbayar ya. Jadi kita butuh plugin tambahan teman-teman. Caranya kita ke menu plugin, kemudian kita add new ya. Lalu kita upload. Kalau tadi kan search ya. Nah, sekarang kita upload. Kita pilih filenya. Yang ini, all-in-one WP Migration File Extension. Nah, ini ya. Ini yang gratis. Oke, lalu kita klik install now. Lalu kita activate ya. Nah, kalau sudah, kita kembali ke sini, all-in-one WP Migration, lalu kita klik import, dan sekarang ukurannya bisa sampai 512 MB. Oke, kita lanjut ya. Kita import from ya, file. Ini diklik. Yang tadi, nah, ini ya hasil ekspornya. Lalu kita tunggu sampai selesai. Jadi ini dia sedang melakukan proses import. Nah, jika sudah muncul warning seperti ini, kita pilih proses ya, yang ini, tombol yang proceed, oke. Dan kita tunggu sebentar lagi prosesnya. Oke, lalu kita klik finish. Nah, lalu kita coba refresh ya. Biasanya ini harus logout dulu ya, seperti ini. Dan kita masukkan username password yang baru dari tempat lama ya, seperti ini. Oke, ini saya masuk ke cPanel dulu ya. Oke, ini saya masuk ke cPanel dulu dan saya login dari sini ya, dari Subtaculous, karena ini tidak bisa langsung login ya. Nah, oke. Dan oke, ini saya pilih yang ini. Jadi ini cara login ke dashboard lewat cPanel ya. Dan saya klik login. Ini jangan khawatir ya teman-teman, dari cPanel yang baru memang loginnya dia seperti ini tuh bentuknya. Dan ini agak ribet ya. Jadi nanti kita bisa ganti URL loginnya. Nah, oke, ini saya sudah di dashboardnya ya, di website yang ini. Lalu saya visit site nih untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Nah, ini adalah website hasil dari restore ya. Oke, lalu kita klik menu about-nya dan kita klik menu bookingnya seperti ini. Kita coba tes ya. Ini isi appointment. Nah, oke, baru ada satu datanya dan kita isi ya. Oke, kita akan isi cabang 2, cabang 1 ya. Oke, workernya yang ini saya pilih di tanggal 8 ya, jamnya jam 10. Emailnya yang ini, kemudian namanya tes gitu ya. Oke, lalu saya agree dan submit. Oke, sudah done ya. Kita akan cek di sini, kita refresh.
dan ininya sampai tanggal 31 Januari. Nah, ini sudah muncul ya. Dan kita akan coba cek di emailnya ya. Sudah masuk apa belum? Oke, kita refresh dulu. Nah, oke, sudah masuk ya. Oke, jadi demikian teman-teman proses backup dan restore dan keseluruhan proses pembuatan website booking kita. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman baik yang punya usaha ataupun masih dalam proses, ataupun untuk teman-teman yang ingin meningkatkan skill dan membuka jasa ya pembuatan website, khususnya website booking atau website appointment. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.